Episode 225, Tamu Tak Diundang. Pagi menjelang, Fajri sudah bersiap dengan setelan jas kerjanya pagi ini. Dengan senyum yang mengembang, ia menyapa setiap orang yang berpapasan dengannya. Beda ya aura calon pengantin, ucap Ipana menggoda. Tentu beda sayang, kamu akan merasakannya jika berada di posisi abang nanti. Ucap Fajri dengan wajah yang merona. Iyalah tuh, terus sekarang abang mau ke kantor atau belok ke panti dulu? Tanya Ipana jengah. Ke kantor dulu sayang, abang ada meeting pagi ini. Ucap Fajri menggandeng adiknya menuju ruang makan. Jangan senyum terus, tuan muda nanti giginya kering loh. Ucap Bibi yang ikut menggoda Fajri. Bibi seperti gak pernah muda saja. Ucap Fajri semakin merona. Haha, itu Non Sapira jangan di unboxing dulu Den, ntar berabe urusannya. Ucap Bibi lagi. Semoga saja gak kebablasan Bi. Ucap Fajri tertawa. Tanpa ia sadari, Fajira dan Irfan sudah berdiri di belakangnya. Wajah Fajira sudah memerah menahan geram melihat tingkah Fajri yang sudah semakin mesum seperti Irfan. Apa kamu bilang bang? Ucap Fajira menjawab telinga Fajri. Aduh sakit bunda. Ringis Fajri berusaha untuk melepaskan tangan Fajira. Tidak sakit memang, namun ia terkejut karena Fajira tiba-tiba ada di belakangnya. Kamu gak boleh ngomong seperti itu bang, gak malu apa ada dede di sini? Walaupun dia paham, tapi secara tidak langsung kamu membuat otak Ipana traveling. Ucap Fajira menahan senyumnya melihat wajah Ipana yang mulai merona. Iya kan dek? Tembak Fajira dan semakin membuat wajah Ipana semakin merona. Buna, rengek Ipana. Hahaha. Setelah puas tertawa, mereka segera sarapan dan pergi ke kantor masing-masing. Fajri dengan wajah yang berseri membuat karyawan wanita di perusahaan itu terpesona dan semakin mencintai atasan mereka. Tuan Fajri kenapa terlihat semakin tampan? Semenjak Nona Safira ada, Tuan tampan itu semakin bersinar. Bahkan jika hatinya sedang senang, bonus kita bisa naik berkali-kali lipat. Aku ingin menjadi istrinya walaupun hanya sebagai partner ranjang. Begitulah ucapan para karyawan Fajri setelah pria tampan itu berlalu. Ia segera menuju ke ruangannya yang berada di lantai 9 sebelum memulai rapat pagi ini. Ketika sudah berada di dalam ruangan, Fajri segera mengambil ponselnya dan menghubungi Safira karena ia sudah merasa begitu rindu kepada calon istrinya itu. Kamu kemana sayang? Kenapa gak mengangkat teleponku? Ucap Fajri frustasi ketika panggilan belum juga tersambung. Halo, liris Safira di balik telepon. Sayang, kamu belum bangun. Apa aku mengganggu? Tanya Fajri yang sudah sangat tidak sabar. Iya, aku kelelahan kak, aku mau istirahat dulu. Nanti siang aku telepon lagi ya. Love you. Ucap Safira memutuskan panggilan video itu. Dek, saya panggil Fajri tidak percaya. Namun setelah itu senyumnya kembali terbit karena untuk pertama kalinya ia melihat wajah Safira ketika bangun tidur. Dan itu terlihat sangat cantik. Tapi aku belum mendapatkan asupan tambahan pagi ini. Ucap Fajri sedikit kesal. Permisi tuan, rapat akan dimulai 15 menit lagi, ucap Indah sang sekretaris. Iya, apa Aksa sudah kembali mbak? Tanya Fajri. Tuan Aksa akan pulang siang nanti tuan. Baiklah, apa ada jadwal yang bisa di skip? Tanya Fajri penuh harap. Untuk hari ini dan besok tidak ada tuan, lusa baru ada jadwal yang bisa di skip atau dipindahkan. Apa semuanya sudah siap? Tanya Fajri. Sudah tuan. Apa agenda kali ini? Saya sedikit lupa, ucap Fajri. Pagi ini kita akan mengadakan rapat dengan perwakilan dari Jerman untuk membahas mobil keluaran terbaru, Tuan, ucap Indah menerangkan. Kenapa tidak melalui meeting room saja? Apa pekerjaan mereka begitu senggang hingga bisa terbang ke sini? Ucap Fajri marah. Kita pergi sekarang? Fajri segera melangkah menuju ruang meeting untuk menemui beberapa karyawannya. Ia menatap 3 orang itu dengan tatapan tajam ketika memasuki ruangan. Kenapa kalian bisa sampai ke sini? Tanya Fajri dingin dalam bahasa Jerman. Maaf tuan, proyek terbaru kita mendapatkan masalah. Perusahaan rival kita mengklaim jika rancangan mobil sport terbaru itu milik mereka tuan. Kami sudah melakukan banyak hal namun mereka menuntut pihak kita membayar penalti dan mengembalikan 2 mobil yang sudah diproduksi. Lusa akan diadakan sidang pertama untuk memperebutkannya. Memperebutkan? Tanya Fajri semakin emosi. Apa yang mereka rebutkan? Desain itu milik saya, milik perusahaan. Apa saja kerjaan kalian, Bentak Fajri. Maaf tuan, kami sudah memberikan penjelasan.
Jika blueprint itu sudah lebih dulu kita buat dibandingkan mereka, kami berusaha mempertahankan semuanya namun mereka memilih untuk menempuh jalur hukum dan kami menerimanya, Tuan. Bodoh, jelas-jelas rancangan itu hanya perusahaan ini yang bisa membuatnya, bentak Fajri. Mereka gemetaran takut melihat Fajri yang begitu marah karena masalah ini. Dengan napas yang tidak beraturan, Fajri duduk di kursi kebesarannya. Siapa yang tengah bermain denganku? Apa enggak tidak menyadarinya? Sialan, batin Fajri yang dipenuhi oleh amarah. Mereka membahas apa saja yang terjadi dan apa yang akan mereka lakukan untuk memberikan bukti jika mobil sport milik Ipana adalah murni hasil rancangannya dan tim. Fajri secara diam-diam juga mengirim orang-orangnya untuk pergi ke Jerman dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jika aku tahu ada yang berkhianat di antara kalian, akan aku habisi dengan tanganku sendiri. Batin Fajri geram. Hingga siang menjelang semua keputusan dan tindakan sudah didapat, 3 orang itu disuruh kembali oleh Fajri hari ini juga dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah selesai, Fajri segera pergi ke ruangannya untuk menenangkan diri. Ia tidak akan bisa diam jika miliknya diganggu oleh orang lain, apalagi mengaku-ngaku dan menuduhnya menjiplak. Tuan, panggil Linda ketika Fajri hendak memasuki ruangannya. Di ruang tunggu ada sepasang suami istri yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka sudah memohon agar jadwal pertemuan dengan Anda tidak di-skip lagi. Mereka sudah bolak-balik ke kantor selama 1 minggu ini. Terang Indah. Siapa? Tanya Fajri tidak tertarik. Saya kurang tahu, Tuan. Mereka terlihat sangat ingin bertemu dengan Anda. Bahkan kemarin istrinya berlutut agar hari ini mereka bisa mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Baiklah, bawa mereka ke ruanganku, titah Fajri dan masuk ke dalam ruangannya. Setibanya di dalam, ponsel Fajri berdering. Ia melihat Ipana tengah menghubunginya dan mengatakan jika ia akan pergi ke kantor untuk membahas sesuatu yang begitu penting. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Fajri dingin. Masuklah sepasang suami istri yang terlihat masih gagah. Wajah cantik dan rentak itu menatap Fajri dengan matanya berkaca-kaca seolah mendapatkan secercah harapan. Silakan duduk, ucap Fajri berdiri dari kursi kebesarannya menuju sofa. Maaf, ada perlu apa ibu dan bapak datang menemui saya? Tanya Fajri langsung. Begini Tuan Fajri, sebelumnya saya meminta maaf karena sudah mengganggu waktu Tuan. Saya Andika Hasibuan dan ini istri saya Heri Kusuma, ucap Andika memperkenalkan diri. Fajri hanya menyimak apa yang akan dibicarakan oleh orang tua ini, apa tujuan mereka untuk datang ke perusahaannya, bahkan rela menunggu dan berlutut untuk bertemu dengannya. Kami orang tua Sapira calon istri Anda, ucap Andika. Dek, Fajri terkejut mendengarkan ucapan pria parubaya itu. Apa maksud Anda? Kenapa Anda tiba-tiba mengaku sebagai orang tua dari tunangan saya? Ucap Fajri sinis. Kami sudah lama mencari keberadaan Sapira, Tuan. Beruntung adik Tuan memposting foto Sapira sehingga kami bisa menemukannya. Berapa yang Anda butuhkan? Ucap Fajri yang malas meladeni orang seperti mereka. Tuan, kami tidak ingin meminta uang. Kami hanya meminta tolong kepada Anda untuk mempertemukan saya dengan Sapira. Ucap Ibu Hersi yang sudah berkaca-kaca. Apa buktinya jika Anda adalah orang tua Sapira? Saya membenci orang yang mengambil kesempatan dan memanfaatkan Sapira hanya untuk harta. Izinkan kami bercerita terlebih dahulu, Tuan. Ucap Andika memohon. Baiklah, ucap Fajri setelah berpikir lama.